Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fitri Imro'ah SSI MSI, dosen tetap di program studi statistika jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja tridharma mampu perguruan tinggi khususnya bidang pengajaran sebagai salah satu syarat dalam penyusunan dokumen sertifikasi dosen tahun 2020. Selanjutnya, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ambil yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah metode deret waktu. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditunjukkan pada mahasiswa di semester 6 dengan bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah MPS 604. Selain teori, mata kuliah ini juga dilengkapi dengan praktikum. Mata kuliah prasyarat dalam mengikuti mata kuliah ini adalah metode peramalan. Mata kuliah metode dalam waktu ini diselenggarakan sebanyak 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali materi dan 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas 6 pokok bahasan yang diawali dengan pendahuluan, model stasioner, model non-stasioner, pengolahan data deret waktu, peramalan, dan model deret waktu musiman. Di setiap pertemuan, mahasiswa juga akan dibekali tentang penggunaan software yang akan digunakan. Dalam hal ini adalah software art. Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah student-centered learning, diskusi kelompok, problem-based learning, serta pemanfaatan learning management system. Dalam hal ini adalah EdLink. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah S9 untuk aspek cip dan tata nilai, KK1 dan KK3 untuk aspek keterampilan khusus, serta PP1 dan PP2 untuk aspek penguasaan pengetahuan yang telah tertuang dalam MPS dan telah divalidasi oleh koordinator program studi. Dan untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya meliputi CPMK 1, mahasiswa dapat memahami konsep dasar deret waktu. CPMK 2, mahasiswa dapat menjelaskan bentuk umum model stasioner, model non-stasioner, dan model musiman. CPMK 3, mahasiswa dapat memahami dan menerapkan metodologi deret waktu dalam menghasilkan model yang tepat untuk peramalan. CPMK 4, mahasiswa mampu menggunakan RStudio dalam menganalisis data deret waktu. CPMK 5, mahasiswa dapat memformulasikan, mengolah, dan memodelkan data deret waktu pada suatu contoh kasus. CPMK 6, mahasiswa mampu menentukan model deret waktu yang tepat dengan bantuan software. CPMK 7, mahasiswa dapat membaca output dan menginterpretasikan model deret waktu yang telah dibentuk secara lisan maupun tertulis. Dan terakhir, CPMK 8, mahasiswa mampu menentukan model deret waktu yang relevan dan bertanggung jawab atas hasil analisis yang dilakukan. Tiga komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah pertama, delivery. Untuk hal ini, saya memberikan materi setiap pertemuan melalui EdLink serta presentasi interaktif yang dilakukan secara tatap muka. Yang kedua, interaction. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa melalui diskusi dan tanya jawab. Dan yang ketiga, assessment. Sistem penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini meliputi kehadiran, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester dengan bobot masing-masing 10%, 20%, 30%, dan 40%. Referensi yang saya gunakan untuk mata kuliah ini terdiri dari referensi pertama, yaitu buku karya saya dan rekan saya yang berjudul Pengantar Analisis Deret Waktu, Studi Kasus dan Kalimantan Barat. Selain itu, juga ada referensi buku yaitu buku karya saya dan buku karya Weber. Baiklah, berikut merupakan video proses pembelajaran pada mata kuliah metode deret waktu dengan materi pada pertemuan pertama, yaitu konsep dasar deret waktu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, gimana kabarnya hari ini?
Alhamdulillah baik ya. Baiklah, ini kita ada di mata kuliah metode deret waktu. Ini adalah pertemuan pertama kita di mata kuliah ini, di mata kuliah metode deret waktu. Jadi, eee, ini adalah pokok bahasan yang akan kita pelajari selama 1 semester. Diawali dengan pendahuluan, kemudian yang kedua ada model stasioner, kemudian ada model non stasioner, setelah itu kita modelkan data deret waktunya. Kemudian, nah yang kelima ini adalah, tujuan akhir ketika kita menganalisis data deret waktu, yaitu peramalan atau forecasting. Nah, kemudian nanti kita juga akan mempelajari tentang model deret waktu untuk data musiman. Nah, untuk bahan rujukannya, di sini saya cantumkan ada 3 bahan rujukan. Untuk bahan bacaan utamanya itu yang pertama, itu ada buku Bu Miftah dan saya, yaitu pengantar analisis deret waktu, studi kasusnya di data Kalimantan Barat. Kemudian untuk bahan bacaan pendukungnya itu ada yang kedua dan ketiga, yaitu buku Cryer, Time Series Analysis with Application in R, dan buku W itu Time Series Analysis, Univariate and Multivariate Analysis. Jadi 3 buku ini yang bisa kita jadikan pegangan selama 1 semester. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, karena ini adalah pertemuan pertama kita, jadi tentunya akan ada kontrak perkuliahan. Nah, kontrak perkuliahannya sudah saya upload di satu Untan, itu pastinya sudah bisa kalian cek karena sudah saya upload sebelumnya. Jadi kalian bisa lihat di situ itu ditampilkan secara detail apa saja yang akan kita lakukan selama 1 semester ini. Jadi silakan dicek ya. Nah, kemudian di satu Untan itu juga sudah saya cantumkan barcode untuk presensi pada hari ini. Jadi silahkan rekan-rekan cek dan untuk melakukan presensi untuk pada hari ini ya. Oke, nah ini adalah pertemuan pertama kita. Jadi CPMK pada pertemuan pertama ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar dari metode deret waktu atau dari analisis deret waktu. Nah, kita pahami dulu nih. Yang pertama kita pelajari dulu konsep dasarnya dari analisis deret waktu itu apa. Bisa rekan-rekan perhatikan di layar. Di situ dikatakan bahwa deret waktu itu bagian terurut dari kumpulan observasi. Kata kuncinya adalah terurut. Jadi, observasi yang kita punya itu harus terurut. Nah, terurutnya di sini seperti apa maksudnya? Nah, urutan di sini maksudnya itu berupa waktu. Tapi waktunya itu harus interval waktunya itu harus sama. Jadi misalnya kita mengamati periode waktunya harian, ya berarti harian sampai akhir. Atau kalau kita mengamatinya bulanan, ya berarti bulanan. Jadi tidak boleh dicampur periode waktunya, gitu ya. Nah, kemudian ini adalah hal yang paling penting yang harus kalian pahami, yaitu ada asumsi dasar dalam analisis deret waktu. Jadi, tidak serta-merta ketika kalian punya ketemu data, kemudian ada periode waktunya di situ langsung kalian simpulkan kalau itu adalah data deret waktu. Tapi perhatikan di sini ada asumsi dasarnya, yaitu apa? Yaitu kejadian yang terjadi pada periode sekarang itu harus dipengaruhi oleh kejadian yang sama di periode-periode sebelumnya. Jadi harus ada itu. Jadi nggak mesti seperti tadi yang saya sampaikan, kalau ada data kemudian ada waktunya, oh ini data deret waktu, tidak. Tapi kita harus tahu, harus ada kebergantungan observasi terhadap waktu, gitu ya. Nah, tujuannya apa kita mempelajari analisis deret waktu? Tujuannya itu untuk memahami bentuk pola dari suatu kejadian berdasarkan waktu. Tentunya itu kita lakukan untuk memprediksi kejadian di masa yang akan datang berdasarkan model yang telah kita peroleh menggunakan data historis yang kita punya. Oke, nah selanjutnya kita lanjutkan ke contoh data deret waktu. Jadi ada beberapa nih data deret waktu. Di sini saya sajikan contoh dari penelitian yang
kami lakukan. Yang pertama itu di penelitian yang berjudul Double Intervention Analysis on the ARIMA Model of COVID-19 Cases in Bali. Jadi di sini datanya apa? Datanya adalah banyaknya kasus COVID di Bali. Nah, periode waktunya kalau di sini bisa rekan-rekan perhatikan di plotnya itu periode waktunya yang diamati dalam hal ini itu adalah harian. Jadi kami mengamati banyaknya kasus COVID-19 di Bali per hari. Nah, kenapa ini bisa dikatakan data deret waktu? Karena selain ada periode waktunya tadi berupa harian, ini juga kejadian kasus COVID-19 ini ada kebergantungan observasi terhadap waktu yang asumsi dasar tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi tentunya banyaknya kasus COVID di hari ini itu dipengaruhi oleh banyaknya kasus COVID di hari-hari sebelumnya. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Contoh yang berikutnya, ini adalah penelitian kami juga di tahun 2024 terkait tentang ketersediaan darah di PMI Kota Pontianak. Berdasarkan itu masing-masing tipe golongan darahnya. Periode waktunya juga sama, harian selama 1 tahun. Nah, ini juga dikatakan data deret waktu. Ada periode waktunya tadi kan ya. Tapi yang harus kalian ingat bahwa ada asumsi dasarnya tadi. Yang artinya ketersediaan darah pada hari ini itu dipengaruhi oleh ketersediaan darah di hari-hari sebelumnya. Gitu ya. Oke, nah selanjutnya ini juga ada, ini sama, kasus COVID juga. Jadi ini juga data deret waktu. Oke, ada yang bisa kasih contoh lain dari data deret waktu selain banyaknya kasus COVID dan ketersediaan darah. Siapa yang bisa kasih contoh? Kira-kira mungkin Kak Gita, silakan. Saya izin menjawab. Contoh data deret waktu itu ada data harga saham BBCA, di mana misalnya data harga saham BBCA mulai dari bulan 1 Januari hingga bulan Desember tanggal 31. Oke. Nah, itu menurut Gita tadi. Jadi data harga saham BBCA gitu ya. Nah, dari contoh yang disampaikan oleh Gita tadi benar ya, itu data deret waktu. Jadi ada periode waktunya, dalam hal ini periode waktunya harian berarti. Kemudian ada kebergantungan observasi terhadap waktu. Artinya harga saham di hari ini itu dipengaruhi oleh harga saham di hari-hari sebelumnya. Gitu ya. Nah, selain harga saham ada lagi yang bisa memberikan contoh tentang data deret waktu? Ya, silahkan. Contohnya data suhu harian di Kota Pontianak selama 1 tahun terakhir. Oke, data suhu harian di Kota Pontianak. Iya, itu juga benar ya, data deret waktu ya. Jadi ada periode waktunya dan ada kebergantungan observasi terhadap waktu. Sampai di sini jelas ya contoh data deret waktu. Yang lain juga pasti bisa memberikan contoh dari data deret waktu. Oke, nah kita lanjutkan. Nah, ini adalah hal-hal yang mendasari dalam analisis deret waktu. Ada 3 di sini. Yang pertama itu adalah lak waktu, di mana lak waktu ini adalah komponen dalam deret waktu. Kemudian yang kedua itu adalah korelasi. Korelasi ini merupakan syarat utama dalam pemodelan deret waktu. Seperti tadi yang saya sampaikan, harus ada kebergantungan observasi terhadap waktu. Kemudian yang ketiga itu adalah stasionaritas. Nah, stasionaritas ini syarat utama dalam pemodelan autoregressive moving average. Oke, kita bahas satu persatu ya tentang hal mendasar dalam analisis deret waktu ini. Yang pertama itu adalah lak waktu, di mana lak waktu ini artinya apa? Artinya jeda antar waktu. Jadi lak waktu itu bisa diartikan jeda antar waktu. Dan yang harus rekan-rekan ingat, lak waktu ini yang akan kita gunakan itu harus konsisten. Jadi kalau kita gunakan lak waktunya 1 ya berarti 1, 2 berarti 2 semuanya. Nah, seperti apa contohnya? Ilustrasinya bisa rekan-rekan lihat yang ada di layar. Ini anggaplah data bulanan, anggaplah ini dari bulan Januari 2023 sampai bulan Desember 2024. Nah, yang dikatakan lak waktu 1 itu seperti apa? Kalau lak waktu 1 itu berarti jeda antar waktunya itu
1. Berarti perhatikan yang di sebelah sini, lak waktu 1 berarti contohnya ya berarti dia jedanya itu hanya 1. Karena ini bulanan berarti jedanya 1 bulan. Berarti Januari, Februari, Februari, Maret, Maret, April dan seterusnya. Kalau lak waktu 2 gimana? Kalau lak waktunya 2 berarti jeda antar waktunya 2. Berarti seperti yang di bawah ini. Berarti Februari, April, April, Juni, Juni, Agustus dan seterusnya. Begitu juga kalau lak waktunya 3. Kalau lak waktu 3 juga sama. Jedanya 3 berarti Agustus, November, November, Februari, Februari, Mei dan seterusnya. Nah, ini ilustrasi tentang lak waktu atau jeda antar waktu. Nah, hal yang mendasar selanjutnya itu adalah korelasi. Jadi ini juga perlu rekan-rekan ingat atau pahami kalau di semester sebelumnya mungkin juga sudah pernah menemukan istilah korelasi, misalnya di mata kuliah metode statistika itu juga ada korelasi kan ya, tapi korelasinya itu adalah yang paling sering keliru terjadi itu adalah ketika ditanyakan korelasi itu apa, jawabannya adalah hubungan antara dua variabel acak. Nah, itu keliru jawabannya seperti itu. Jadi korelasi itu adalah hubungan yang linier. Jadi hubungannya harus linier, baru itu dikatakan korelasi. Jadi hubungan linier antar dua peubah acak. Hubungannya bukan kuadratik, bukan kubik dan lain sebagainya, tapi linier. Nah, kalau di metode statistika misalnya yang memang kita amati itu adalah dua variabel acak atau dua peubah acak. Tapi dalam analisis deret waktu kita hanya mengamati satu peubah acak saja. Seperti yang kita di awal tadi sudah disampaikan. Jadi kejadian pada periode ini dipengaruhi oleh kejadian yang sama, tapi di periode-periode sebelumnya. Gitu ya, itu perbedaannya korelasi di analisis deret waktu dan di yang lain yang sudah pernah kalian pelajari sebelumnya. Nah, dalam analisis deret waktu, kejadian pada waktu T itu berkorelasi dengan kejadian pada waktu T plus K. Dengan K-nya itu adalah lak waktu atau jeda antar waktu. Oke, kalau ada kalimat seperti ini, interpretasinya seperti apa? Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan. Utin. Jadi cara interpretasinya itu curah hujan di bulan Maret dipengaruhi oleh curah hujan di bulan Januari sebesar 0,67. Oke, itu tadi pendapat dari Utin, benar ya? Jadi karena lak waktunya itu adalah 2, berarti tadi Utin mengatakan Januari sama Maret ya, berarti ya karena lak waktunya 2 dipengaruhi pengaruhnya itu sebesar 0,67. Oke, selanjutnya hal mendasar yang terakhir itu adalah stasioneritas. Nah, pemodelan menggunakan analisis deret waktu itu harus memenuhi asumsi, yaitu datanya itu tidak berubah berdasarkan waktu. Jadi min dan variansinya harus konstan, tidak berubah bergantung dengan waktunya. Oke, jadi ketika kita punya data deret waktu, hal yang pertama kali harus dilakukan itu adalah membuat time series plotnya, atau kita buat plot dari data deret waktu yang kita punya. Gunanya untuk apa? Untuk kita mengecek nih data yang kita punya stasioner atau tidak. Jadi anggaplah misalkan kita punya data, kemudian kita plotkan. Sumbu X-nya itu adalah T atau waktu dan sumbu Y-nya itu adalah YT. Nah, dia dikatakan stasioner dalam min dan varian ketika anggaplah datanya fluktuasinya seperti ini. Nah, ini bisa kita katakan stasioner. Kenapa? Karena secara visual minnya atau rata-ratanya tidak berubah. Kita bisa tarik garis di sini. Jadi tidak berubah, berapapun T-nya, minnya tetap segitu. Begitu juga dengan variansinya. Nah, beda halnya dengan kalau kita punya data kemudian bentuknya misalnya seperti ini. Nah, kalau ini kan T-nya, minnya rata-ratanya berubah kan ya, dia akan naik. Ketika nilainya 1 dia di sini, ketika nilainya 2 dia di sini dan seterusnya. Nah, kalau seperti ini dia berarti tidak stasioner. Gitu ya. Nah, sekarang rekan-rekan silakan perhatikan yang ada di layar, itu ada yang di sebelah kiri, di sebelah kanan saya dan di sebelah kiri.
yang di sebelah kanan itu stasioner atau tidak? Stasioner ya. Kalau yang di sebelah kiri? Tidak stasioner ya, benar sekali ya. Tapi yang perlu rekan-rekan ingat bahwa penentuan stasioner atau tidaknya dari data yang kita punya itu subjektif sekali. Beda-beda, bisa berbeda-beda setiap orang. Bisa saja menurut saya itu stasioner, tapi bisa saja menurut Gita tidak stasioner, gitu kan ya. Nah, makanya ada statistik ujinya juga untuk menguji apakah data yang kita punya itu stasioner atau tidak. Nah, tadi dikatakan bahwa stasioner itu ada dua, ada dalam rata-rata dan ada dalam variansi. Nah, ketika data yang kita punya tidak stasioner dalam rata-rata, apa yang harus kita lakukan? Yang harus dilakukan adalah kita differencing. Differencing di sini maksudnya adalah kita mengurangi observasi pada periode ini dengan observasi di satu periode sebelumnya. Sehingga kalau differencing satu kali berarti konsekuensinya kita akan kehilangan satu observasi. Karena sudah kita kurangi gitu kan ya. Nah, makanya ada di beberapa referensi yang mengatakan bahwa maksimum dilakukan differencing itu hanya sebanyak 2 kali saja. Gitu ya. Nah, kalau tidak stasioner dalam variansi gimana? Kalau tidak stasioner dalam variansi itu berarti kita transformasi data yang kita punya. Jadi, tapi jangan lupa rekan-rekan harus tetap dicek. Ketika misalnya sudah di differencing satu kali, dicek lagi sudah stasioner atau belum. Kalau misalnya memang belum stasioner, differencing lagi satu kali, gitu ya. Begitu juga yang transformasi. Tetap harus dicek lagi setiap kalian melakukan suatu tindakan, dicek lagi. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya atau ada yang mau berpendapat? Silakan. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rahim Fadila. Saya izin bertanya, untuk uji stasioneritas ini kan ada dua, yaitu stasioneritas dalam varians dan juga rataan. Dari kedua uji ini, pengujian mana yang terlebih dahulu dilakukan? Apakah stasioneritas dalam varians terlebih dahulu atau sebaliknya? Terima kasih. Oke, terima kasih Aisyah atas pertanyaannya. Bagus sekali ya pertanyaannya ya. Yang mana yang harus pertama kali kita lakukan? Apakah kita uji stasionernya dalam rata-rata atau dalam variansi? Jawabannya tidak ada aturan baku yang mengharuskan yang mana dulu nih yang dilakukan uji. Jadi boleh kalau mau uji stasioneritas dalam rata-rata dulu boleh, atau mau dalam variansi itu boleh. Jadi tergantung dari data yang rekan-rekan punya. Biasanya kalau transformasi itu ada transformasi box Cox. Kalau transformasi box Cox ketika observasi yang kita punya itu ada nilai negatif, dia tidak bisa untuk mengatasi stasioneritas dalam variansi. Jadi mungkin kalau kasusnya seperti itu kita bisa lakukan differencing terlebih dahulu. Gitu ya Kak Aisyah ya. Jadi tergantung dari data yang kita punya. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, terakhir ada tugas. Tugasnya ini tugas mandiri, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya pukul 1 ya, karena kita kuliahnya di jam 1 ya. Tugasnya berupa setiap mahasiswa dipersilahkan atau diharuskan untuk mencari data deret waktu dari sumber yang relevan. Ingat tadi kata kuncinya apa ya untuk data deret waktu. Jadi, nah setelah dapat silahkan rekan-rekan eksplorasi awal terhadap data yang sudah dipunya untuk mengecek apakah datanya stasioner atau tidak stasioner. Untuk menganalisisnya, mengeceknya hanya mungkin di tahap awal secara visual saja. Gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari pertemuan awal sampai akhir atau mengenai tugas ini ada yang mau ditanyakan? Oke, silahkan. Perkenalkan Ibu, nama saya Delia Ibu Trimaya. Seperti jawaban kita tadi, data saham itu merupakan data deret waktu, sedangkan data saham itu hanya terupdate ketika hari kerja saja dan ketika hari libur tuh datanya tidak terupdate. Apakah data saham itu masih dapat dikatakan data deret waktu? Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Bagus sekali ya pertanyaannya ya. Ternyata ada kalau harga saham ada di beberapa kondisi dia hanya diupdate pada hari kerja saja. Nah kalau sementara data deret waktu harus konsisten tadi kan ya periode waktunya. Nah kalau seperti itu gimana? Nah itu juga termasuk data deret waktu ya.
karena memang kondisinya pada harga saham itu dia hanya update-nya di hari kerja saja, sehingga Sabtu Minggunya berarti nggak ada tuh, nggak ada datanya, sehingga Senin sampai Jumat kemudian lanjut lagi ke Senin. Itu juga termasuk data deret waktu. Gitu ya, bisa diterima? Oke. Nah, sampai di sini ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau ada yang ingin berkomentar, bertanya? Tidak ada? Oke, karena tidak ada yang bertanya ataupun berkomentar, sekian pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Untuk materi minggu depan silahkan rekan-rekan cek di satu untanya ya, sudah diupload di sana, silahkan dicek dan dipelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekian rekaman proses pembelajaran mata kuliah metode deret waktu di program studi statistika Universitas Tanjung Pura. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.